Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa khalifatan fil ard liyahkuma bainan nasi bil haqqi wa nahaw 'an ittiba'il hawa li'anna ittiba'al hawa yudillun nas an sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amri yusra. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fakum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata dari anugerah, inayah dan karunia-Nya saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat merawat, menjaga, meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Semoga kita nanti bisa menambah bekal kita ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua urusan kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya untuk memikul beban berat dan tugas suci menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Untuk itu kita mesti mempersiapkan bekal, dan modal kita adalah iman dan takwa tadi itu, agar kita mampu menjalankan amanat dan tugas kekhalifahan dari Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tadi saya mengutip Al-Quran surat Shad ayat ke-26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami Allah menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan yang kita sebut sebagai hari hisab. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan piagam Madinah, para ulama memahami bahwa realitas kehidupan politik tidak bisa dihindari keberadaannya. Karena itu politik dalam tata kelola pemerintahan yang baik merupakan satu keniscayaan. Sejarah telah mencatat seorang figur pemimpin negara, namun dalam melaksanakan tugas dan amanahnya, beliau selalu meminta nasihat kepada ulama agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai mengecewakan rakyatnya. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya mengajak para
jamaah dan saudaraku semua yang saya yakin pasti pada satu saat atau bahkan mungkin sekarang sudah menjadi pemimpin bangsa ini, kita belajar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang para ulama sering menyebut sebagai Khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang kelima. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dikisahkan satu hari Syekh Hasan Al-Basri yang dikenal sebagai ulama sufi menasihati khalifah yang soleh dari Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, tentang hakikat dunia. Karena bisa jadi orang yang soleh pun ketika dia memegang jabatan atau kekuasaan tinggi dapat saja tergelincir. Karena itu ia membutuhkan penasihat yang baik agar terus mengingatkannya. Apalagi pada waktu itu wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat besar. Satu saat Syekh Hasan Basri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kurang lebih isinya seperti ini. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia adalah rumah persinggahan dan perpindahan, bukan rumah tinggal selamanya. Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai hukuman atasnya. Maka berhati-hatilah. Sesungguhnya orang yang berhasrat kepada dunia, dia pasti akan meninggalkannya. Orang yang kaya di dunia adalah orang yang miskin di akhirat. Penduduk dunia yang berbahagia adalah orang yang tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Jika orang yang berakal lagi cerdik mencermatinya, maka dia melihatnya bahwa dunia adalah menghinakan orang yang memuliakannya, mencerai-beraikan orang yang mengumpulkannya. Dunia layaknya racun. Siapa yang tidak mengetahuinya akan memakannya. Siapa yang tidak mengetahuinya akan berambisi untuk meraih sebanyak-banyaknya. Padahal demi Allah itulah letak kebinasaannya. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang tengah mengobati lukanya. Dia menahan pedih sesaat karena dia tidak ingin memikul penderitaan yang panjang. Bersabar di atas penderitaan dunia lebih ringan daripada memikul ujiannya yang berat. Orang yang cerdas adalah orang yang berhati-hati terhadap godaan dunia. Dunia ibarat pengantin, mata-mata melihat kepadanya, hati terjerat kepadanya, dan demi Zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran adalah bahwa dunia merupakan pembunuh bagi siapa yang menikahinya. Wahai Amirul Mukminin, berhati-hatilah terhadap perangkap kebinasaannya. Waspadailah keburukannya. Kemakmurannya bersambung dengan kesengsaraan dan penderitaan. Kelanggengan membawa kepada kebinasaan dan kefanaan. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin bahwa angan-angannya palsu, harapannya batil, kejernihannya keruh, kehidupannya adalah penderitaan. Orang yang meninggalkannya adalah orang yang dibimbing oleh taufik, dan orang yang berpegang padanya adalah celaka lagi tenggelam. Orang yang cerdik lagi pandai adalah orang yang takut kepada apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimbulkan rasa takut, mewaspadai apa yang Allah telah peringatkan, berlari meninggalkan rumah fana kepada rumah yang abadi. Keyakinan ini akan sangat terasa ketika kematian menjelang. Dunia, wahai Amirul Mukminin, adalah rumah hukuman. Siapa yang tidak berakal, maka dia akan mengumpulkan untuknya. Siapa yang tidak berilmu tentangnya, dia akan terkecoh. Sementara orang yang tegas lagi berakal adalah orang yang hidup di dunia seperti orang yang mengobati sakitnya. Dia menahan diri dari pahitnya obat karena dia berharap kesembuhan. Dia takut kepada buruknya akibat perangkap dunia di akhirat kelak. Dunia, wahai Amirul Mukminin, demi Allah hanya laksana mimpi, sedangkan anak khairat adalah nyata. Di antara keduanya adalah kematian. Para hamba berada dalam mimpi yang melenakan. Sungguhnya aku berkata kepadamu, wahai Amirul Mukminin, apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki bijak, jika kamu selamat, maka kamu selamat dari huru hara besar.
Jika tidak, maka aku tidak mengira dirimu akan selamat. Ketika surat Syekh Hasan Al-Basri itu sampai di tangan Umar bin Abdul Aziz, beliau menangis sesungguhan sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya merasa kasihan kepadanya. Umar mengatakan, semoga Allah merahmati Syekh Hasan Al-Basri. Beliau terus membangunkan kami dari tidur dan mengingatkan kami dari kelalaian. Sungguh sangat mengagumkan. Beliau adalah seorang ulama yang penuh kasih sayang terhadap kami para pemimpin. Beliau begitu tulus kepada kami. Beliau adalah pemberi nasihat yang sangat jujur dan sangat fasih. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz membalas surat Hasan dengan mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, nasihat Anda yang berharga telah sampai kepadaku. Aku pun mengobati diriku dengan nasihat tersebut. Anda menjelaskan dunia dengan sifat-sifatnya yang hakiki. Orang yang pintar adalah orang yang selalu berhati-hati terhadap dunia, seolah-olah penduduknya yang telah ditetapkan kematian sudah mati. Ketika balasan Umar sampai di tangan Syekh Hasan Basri, beliau berkata, Amirul Mukminin benar-benar mengagumkan seorang laki-laki yang berkata benar dan menerima nasihat. Allah telah mengagungkan nikmat dengan kepemimpinannya, merahmati umat dengan kekuasaannya, dan menjadikan rahmat dan berkah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini pelajaran berharga buat kita semua, karena saya yakin adik-adikku para mahasiswa khususnya 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu kita bisa belajar banyak agar supaya kita bisa, kalau sewaktu-waktu menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang betul-betul berpihak kepada warga dan rakyat, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, tarsarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Mengakhiri khutbah ini, mari kita cermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jasadi fima ablahu wa an ilmi fima amila bihi wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Tidaklah akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 hal nanti di hari kiamat, yaitu tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang jasanya untuk apa dirusakkan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan setelah itu untuk apa dia belanjakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Bukan berarti ajaran agama kita tidak membolehkan kita kaya, karena dengan kaya kita bisa beramal secara banyak, kita bisa wakaf, kita bisa bayar zakat, kita bayar infak dan sedekah yang banyak. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara-cara yang halal. Kalau satu saat Anda dan saudara-saudaraku semua menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang betul-betul seperti ungkapan Arab, Amirul Qaumi wa khatimuhum, bahkan wa akhiruhum surban. Pemimpin satu kaum pada hakikatnya adalah pelayan mereka, dan giliran minumnya terakhir setelah semua rakyatnya berkecukupan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arinal batila batila warjuna ittiba'ah warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba'a wat ta'una wal amrada wal muhtalifata ma dhahara wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldan muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu tasna'una. Aqimus shalah.